Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang sudah menonton video dari kelompok kami. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sally dan 5 rekan lainnya yaitu Auli Viga, Patricia Lestari, Ria Afriani, Sheila Angelin, dan Jenny. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan project management plan kami yang berjudul daur ulang sampah kertas. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 1 dan bab 2. Yang pertama itu ada introduction, di mana sampah kertas merupakan permasalahan yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Saat ini sampah kertas masih menumpuk dan tidak dianggap serius oleh masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan seperti pencemaran lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah kertas adalah menggunakan metode daur ulang kertas. Sampah kertas sebagai barang yang tidak layak pakai dapat dimanfaatkan dengan cara didaur ulang kembali menjadi kertas yang siap dipakai. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2 yaitu Executive Summary of Project Charter, di mana pada bab ini terdapat assumption dan constraint. Proses pengerjaan kertas bekas yang diperoleh di setiap produksi tentunya bervariasi, sehingga kertas hasil daur ulang akan memiliki kualitas yang sedikit berbeda. Kemudian, pada sisi pelanggan, kemungkinan terjadi kurangnya minat dan antusias masyarakat untuk menggunakan kertas daur ulang dikarenakan masih banyak kertas biasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kertas daur ulang. Selanjutnya adalah scope management. Jadi pada proyek daur ulang sampah kertas ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di tahap perencanaan ialah mengumpul bahan dan membeli alat, kemudian membuat akun sosial media, membuat prototipe, dan melakukan pemasaran. Dan pada tahap pelaksanaan adalah membuat dan menjual produk, dan evaluasi adalah meminta feedback dari pelanggan dan evaluasi. Selanjutnya adalah deployment plan. Jadi dalam upaya peningkatan pengenalan terhadap produk yang kami buat, maka pemasaran itu dilakukan mouth to mouth kepada pelanggan, calon pelanggan, tetangga, dan teman di sekitar. Dan berbagai media komunikasi lainnya seperti Instagram, poster, dan yang lainnya untuk meningkatkan ketertarikan mereka terhadap produk. Dan change control management ini, pada menjalankan kegiatan proyek tersebut, maka terdapat beberapa perubahan manajemen kontrol yang dapat membantu proses berjalannya kegiatan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan pihak supplier yang menyediakan kertas bekas agar persediaan bahan baku itu dapat mencukupi dan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya yang kedua adalah menyusun dan mengontrol pengeluaran sesuai dengan budget yang telah disusun. Dan kemudian yang keempat adalah schedule or time management. Yang pertama adalah milestone. Jadi pada tahap ini, berikut ini merupakan tabel pencapaian proyek beserta dengan jangka waktu penyelesaiannya. Jadi ada menentukan proyek akan dilaksanakan dalam 1 minggu, survei bahan baku 1 hari, persiapan perlengkapan alat dan bahan itu adalah 1 minggu, kemudian membuat akun sosial media dan pemasaran adalah 1 minggu, produksi produk adalah 1 minggu, dan penyusunan hasil dan evaluasi adalah 3 hari, dan penyusunan laporan adalah 1 minggu. Selanjutnya ada project schedule. Jadi di sini menentukan jenis proyek yang dilaksanakan, kemudian menyusun proposal dan survei bahan dan alat adalah pada minggu kedua di bulan Januari. Dan pengajuan proposal dan membuat akun sosial media itu adalah pada minggu ketiga di bulan Januari. Melakukan pemasaran dan testing produk itu di minggu keempat Januari, dan membuat dan menjual produk itu pada minggu ke-1 dan minggu kedua di bulan Februari. Jadi yang tahap ke-9 adalah perhitungan hasil dan evaluasi adalah pada minggu ke-2 Februari dan minggu ke-3 Februari. Dan menyusun laporan akhir kegiatan adalah pada bulan Februari minggu ke-4 dan bulan Maret minggu pertama. Dan dependencies adalah selanjutnya adalah dependencies. Jadi pada proyek ini bergantung pada 2 aspek, yaitu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Jadi pada proyek kami, sumber daya manusia juga merupakan keahlian yang membuat produk daur ulang kertas dan memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap bagiannya masing-masing. Selanjutnya pada waktu, jadi proyek ini dibutuhkan sekitar waktu 1 bulan dimulai dari perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan. Dan jangka waktu ini merupakan jangka waktu yang pendek. Saya akan menjelaskan mengenai cost budget management. Untuk alat yang diperlukan itu merupakan blender, gunting, dan ember besar yang masing-masing dari tim sudah memilikinya. Jadi tidak perlu dikeluarkan biaya lagi untuk pembelian peralatan tersebut. Dan pada bahan habis pakai seperti kertas diperoleh dari sekolah, kantor, dan masing-masing dari rumah tim sehingga tidak dipungut biaya. Untuk mengenai iklan dan promosi, tim melakukan promosi menggunakan Instagram. Jadi untuk promosi juga kami tidak
memakai biaya sepeser pun. Jadi total biaya yang dikeluarkan pada investasi modal di awal sebesar Rp235.000. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai quality management. Dalam upaya menjaga kualitas kertas daur ulang ini, maka diperlukan beberapa manajemen yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah perencanaan kualitas produk. Kertas daur ulang yang akan memiliki kualitas yang hampir serupa dengan kertas pada umumnya apabila diolah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang terhadap bahan dan juga proses yang akan dijalankan agar hasil dari produk memiliki kualitas yang baik. Berikutnya adalah evaluasi dan peninjauan kembali produk. Evaluasi dan peninjauan terhadap produk dihasilkan untuk mencegah barang yang berkualitas rendah beredar dan terjual. Dan kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara survei terhadap pelanggan dan juga evaluasi oleh masing-masing dari tim yang dilakukan secara rutin guna menjaga dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan. Oke, selanjutnya itu ada Human Resource Management. Jadi manajemen sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek daur ulang kertas ini. Itu yang pertama ada Project Manager. Nah, Project Manager itu merupakan orang yang bertugas mengawasi anggota tim dan menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada pengelolaan agar dapat mencapai tujuan budget. Tanggung jawabnya itu yang pertama, menyusun dan membuat laporan perencanaan proyek, anggaran dana, dan pengawasan terhadap jalannya proyek. Yang kedua, menjaga akuntabilitas untuk pengelolaan semua sumber daya yang ditugaskan untuk proyek. Nah, untuk person in charge pada proyek kami itu ada Jenny. Terus yang kedua itu ada marketing, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan ide pemasaran di media sosial. Untuk tanggung jawabnya sendiri yaitu membuat dan memposting foto di media sosial. Terus yang kedua itu mengelola akun media sosial. Untuk person in charge pada proyek kami itu ada Auliviga dan Jenny. Yang ketiga itu ada manufacturing, yaitu orang yang bertugas untuk membuat produk. Untuk tanggung jawabnya sendiri itu ada membuat produk dimulai dari pengumpulan kertas percetakan, pengeringan, dan pengelupasan hingga menjadi kertas daur ulang. Untuk person in charge pada proyek ini ada Factory Sialin, Sally, dan Auliviga. Selanjutnya ada administrator, yaitu orang yang bertugas dalam mengurusi hal-hal administrasi. Tanggung jawabnya itu yaitu merapikan proposal. Terus yang kedua menyusun dan merapikan PPT. Untuk person in charge pada proyek ini itu ada saya sendiri, Lia Apriliani, dan Sally. Selanjutnya ada finance, yaitu orang yang mengurusi keuangan. Untuk tanggung jawabnya sendiri yang pertama mencatat pengeluaran dan pemasukan proyek, dan yang kedua mengarsip bukti transaksi. Untuk person in charge-nya itu ada Sela Angelin. Yang terakhir ada editor, yaitu orang yang melakukan penyuntingan dan pengeditan video atau hasil rekaman dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk tanggung jawabnya sendiri itu yang pertama melakukan editing video pembuatan, dan yang kedua mengunggah video ke YouTube. Untuk person in charge pada proyek ini itu ada Patricia Lestari. Nah, selanjutnya ada communication management. Manajemen komunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan proyek akan sampai dengan jelas dan tepat pada waktunya, untuk mendapatkan informasi yang akurat agar proyek dapat dijalankan dengan baik. Tim proyek melakukan berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp untuk perencanaan, pembuatan, dan testing produk. Selanjutnya itu ada communication matrix, di mana kita melakukan meeting setiap hari Sabtu untuk mereview semua pekerjaan tiap anggota tim. Nah, seluruh anggota tim kami itu harus mengikuti meeting ini untuk kelancaran dalam mengerjakan proyek. Selanjutnya adalah risk management. Manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Pada proyek ini, project manager akan merancang risk assessment dan mengurangi resiko dengan mengikuti prosedur dan perencanaan. Dalam menjalankan proyek ini pula terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat proses pengimplementasian. Beberapa resiko yang mungkin muncul dalam proyek daur ulang sampah kertas yakni yang pertama adalah konsep proyek dapat ditiru orang lain. Teknik mengurangi resikonya itu menciptakan konsep dan produk yang memiliki kelebihan dan keunikan. Selanjutnya yaitu terlambat menghasilkan produk akibat cuaca. Teknik mengurangi resikonya itu membuat perencanaan yang matang dan plan B. Mencoba dan membuat prototipe, mengestimasi waktu, meningkatkan keahlian dan kerjasama antar anggota.
Resiko yang ketiga yakni produk yang terjual tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Teknik mengurangi resikonya yakni mengevaluasi dan meminta saran dari pelanggan. Selanjutnya ada issue management. Kertas dibuat dengan menggunakan bahan baku dari pohon. Semakin banyak kebutuhan kertas, semakin banyak pula pohon yang harus ditebang. Dampak kertas terhadap lingkungan sangat signifikan karena dipengaruhi keputusan di industri serta perilaku di tingkat pribadi dan bisnis. Karena kemajuan teknologi seperti mesin cetak dan pemanen kayu, ketersediaan kertas sekali pakai juga semakin banyak menyebabkan tingkat konsumsi dan limbah yang tinggi. Oleh karena itu, perlunya aksi untuk mendaur ulang kertas untuk mengurangi jumlah limbah yang ada. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari sekarang. Nah, yang ke-11 itu ada procurement management ya. Nah, procurement management ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada perencanaan, testing, dan juga pelaksanaan serta penyelesaian. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan, di mana proyek ini dimulai dengan membuat perencanaan dan anggaran oleh tim penulis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut. Nah, yang kedua itu adalah testing. Testing ini di mana kita sudah membuat perencanaan, maka yang akan dilakukan itu adalah pembelian bahan baku dari supplier, serta testing. Untuk apa? Untuk memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai atau tidak dengan standarisasi dan yang dijadikan sebagai sampel. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan dan penyelesaian, di mana produk ini dibuat sesuai dengan jumlah pesanan dan dikirim ke alamat pelanggan. Nah, yang ke-12 ada compliance related planning. Oke, yang pertama ini kita mengukur tingkat keberhasilan proyeknya, serta tim menetapkan beberapa kriteria kesuksesannya. Nah, yang pertama itu, di mana produk yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan, seperti gambar berikut ya. Yang kedua, penjualan yang dihasilkan di atas modal yang disetor hasil produk yang dibuat akan dikatakan mencapai titik kesuksesan jika telah terjual di atas modal yang disetor atau memperoleh keuntungan laba. Nah, hasil penjualan ini berjalan hingga 10 Maret 2022 ya, dan senilai sebesar 307.000 dengan modal 253.000. Nah, sehingga untung atau labanya itu sekitar 72.000. Dan ini adalah rekapan hasil penjualan kertas daur ulang, di mana yang pertama itu ada item kertas biasa, jumlah yang terjualnya itu 363 pieces. Nah, harga per piecesnya itu 666 perak. Dan total pendapatannya 242.000. Dan yang kedua itu adalah kertas berwarna yang terjual 65 pieces dan harga per piecesnya itu 1.000. Total pendapatannya adalah 65.000. Jadi jumlah yang terjual itu sebanyak 428 dan hasil total pendapatannya itu didapatkan 307.000. Oke, yang ketiga ini adalah menerima penilaian baik dari pelanggan. Bagaimana hasil produk yang kami buat ini akan dikatakan mencapai titik kesuksesan jika telah menerima penilaian baik dari pelanggan. Nah, yang ke-13 ini ada stakeholder management. Oke. Stakeholder proyek. Kenapa? Karena dia adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Nah, stakeholder ini juga meliputi ada 4, yaitu yang pertama Bapak Iwan Suharjo, SEMSI, atau CPA, CPA. Sekian presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurang mohon maaf, dan sampai jumpa.